Selamat datang di channel YouTube Nobar Kobar. Nonton bareng, komen bareng. Akhirnya gue punya channel YouTube juga ya, untuk bernostalgia bersama teman-teman milenial. Yang penasaran channel ini isinya apa sih? Kalian boleh nonton video-video yang ada di sini sampai habis, dan jangan lupa subscribe channelnya di Tata Tapi Teto dengan acara Nobar Kobar. Oke, peringatan sebelumnya, peringatan. Channel ini hanya untuk yang slow aja ya, yang slow aja. Dibawa santai aja, dibawa buat hiburan aja, jangan dibawa serius. Jangan. Oh my god. Karena setiap tayangan-tayangan yang kita tonton di sini punya POV sendiri-sendiri dan punya sudut pandang sendiri-sendiri. Oke? Tanpa berlama-lama, hari ini gua mau nonton sinetron Pernikahan Dini yang dulu tayang di RCTI pada tahun 2001. Kita nonton tipis-tipis dulu aja, ini sinetron ceritanya tentang apa sih ya kan? Check it out. Oke, pertama kita mau nonton sinetron awal-awal, ini Pernikahan Dini yang diperanin sama Agnes Monica. Jadi Dini ini punya kakak. Jadi Dini ini berasal dari keluarga kaya raya, ya kan? Berasal dari keluarga kaya raya. Bapaknya itu yang kalau ke kantor tuh pakai dasi selalu ya, pakai dasi, pakai jas gitu. Kayaknya itu jabatannya udah bukan main-main tuh jabatannya tuh bapaknya di kantornya. Terus ibunya wanita karir yang ibu rumah tangga yang merambah sebagai wanita karir juga. Pokoknya ibunya soft spoken banget yang diperanin sama Lydia Kandau ya kan. Nah, jadi di film Pernikahan Dini awal-awal ini menceritakan kalau tentang si Dini nih, si anak orang kaya ini, si Dini adalah anak orang kaya yang dimanjain sama keluarganya. Udah pasti dong dimanjain karena dia punya privilege, anak orang kaya Jakarta. Udah mentereng banget tuh ya kan. Nah terus si Dini ini nih terkenal troublemaker banget nih kalau di sekolah nih ya kan. Dia suka bikin ulah, suka bikin bapak ibunya dipanggil ke guru BP. Jadi si Dini ini diceritakan masih SMP ya, si Agnes Monica ini, si Dini ini masih SMP. Ulah apa aja kebandelannya Dini di sekolah sampai bapak ibunya dipanggil ke sekolah. Kita nonton bareng-bareng ya. Udah datang belum? Nah, jadi tuh si Dini tuh di sekolah ada satu geng. Dalam satu geng ini dia punya 3 temen. Ada Dini, ada Becky itu si Diva Nadia ya. Terus ada Sisil tuh Risma, ibunya si Harlea tuh. Terus ada satu lagi temennya Fanny, Jennifer Arnelita, gue inget banget. Mereka tuh berempat satu geng nih, bandel semua, bocah-bocah anak orang kaya Jakarta yang rebel semua. Lanjut. Ada penerima tamu. Selamat pagi Bu Ellen. Terus dia punya saingan geng berempat juga. Saingannya tuh Tunggu Ibu. Saingannya tuh Pipit. Namanya Pipit Erina itu dulu tuh artis cilik juga pada zamannya tahun 90-an. Erina itu musuhnya si Dini di sinetron Pernikahan Dini. Jadi dia tawuran antar geng. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bu. Makasih Bu Ellen. Pagi Bu. Selamat pagi. Nah, ciri khas banget ini film-film anak sekolah di tahun 90 dan 2000-an awal itu adalah
Seragamnya tuh kalau zaman sekarang ya, sinetronnya itu seragam sekolahnya tuh udah yang anti mainstream gitu, yang aneh-aneh gitu, yang kayak mencirikan salah satu sekolah tersendiri gitu ya. Nah, kalau sinetron-sinetron tahun 90-an dan 2000-an awal, seragam sekolah yang mau SD, mau SMP, mau SMA, pasti seragamnya tuh masih kayak seragam normal, seragam umumnya anak sekolah pada zaman itu gitu. Kalau SD ya merah putih, kalau SMP ya biru putih, kalau SMA ya abu-abu putih gitu. Itu kayak mencirikan banget kalau sekolah-sekolah di Indonesia tuh warnanya tuh begitu gitu. Kalau zaman sekarang sekolahan udah mulai pakai yang kotak-kotak, pakai jas gitu, udah cakep-cakep. Anak sekolah zaman sekarang di TV ya. Kalau zaman dulu tuh bener-bener mencirikan seragam khas Indonesia banget. Itu yang poinnya juga ya. Hampir terlambat Lanjut. juga ya? Bu, saya mau ke toilet boleh nggak, Bu? Iya, cepet. Makasih. Nih, ada penerima tamu. Selamat pagi anak-anak. Sekian ye. Kami telat. Nah, sekarang part dimana si Dini dimarahin sama bapak dan ibunya gara-gara kelakuan dia yang kemarin ngerjain si guru itu. Terus sampai akhirnya bapak ibunya tuh dipanggil ke sekolah. Ini bangun. Nonton bapak ibunya Papa tahu kamu Dini pura-pura tidur? marahin Dini. Atau papa? Tidak usah pasang muka sedih segala. Papa tidak memadirai. Sebaiknya kamu mengaku, kalau tidak papa hukum. Kamu benar-benar udah sukses mempermalukan Mama dan Papa di hadapan guru, Dini. Sudah lama, tidak usah banyak bicara. Pokoknya mulai hari ini kamu dilarang keluar rumah selain sekolah. Dan itu pun kamu diantar oleh Pak Min. Dan jangan harap hukuman itu papa cabut sebelum waktunya. Berapa lama, Pak? Boleh nawar nggak? Seminggu aja ya, Pak. Bisa main sama hukumannya Bu Ellen. Enak saja. Tidak ada tawar-menawar. Jadi papahnya Dini tuh di sini terkenal galak banget ya guys. Jadi dia suka marah, tegas sih sama si Dini ini. Jadi bukan tipe-tipe bapak-bapak yang manjain anak sebenarnya. Cuman emang dasar kelakuan anak orang kaya di mana-mana suka kayak gitu ya. Emang heran gue juga. Oke, kalau begitu hukuman kamu papa tambah. Bukan saja sebulan, tapi menjadi 2 bulan. Plus uang sakumu papa potong menjadi 500 rupiah. Titik. 500, Pak? Oh my God. Pak. 500 rupiah. Nih, gue kadang suka serunya tuh kalau nonton sinetron zaman dulu atau apapun lah tayangan-tayangan TV zaman dulu tuh. Itu suka kadang di tahun ini gue suka amaze gitu. Amaze-nya adalah uang jajan kamu papa potong jadi 500 rupiah. Terus dia kayak shock, 500 Pak gitu. Kayak 500 di tahun 2001, 500 di tahun 2001. Dan dia si Dini ini anak orang kaya, jajannya 500 rupiah. Itu setara, kalau sekarang tuh 500 rupiah setaranya berapa ya di tahun 2026 ini. Jadi sampai dia kayak shock banget gitu. 500 rupiah Pak. Gue tuh kayak ini nih, momen-momen ini yang bikin gue kayak gila sih. Tahun 2001 ini gue SMP. Nah gue bingung nih, si Dini ini kan anak orang kaya, uang jajan 500 rupiah terus dia shock. Make sense gak ya sama gue orang biasa aja di tahun 2001 SMP juga
itu gue uang jajan gue berapa ya? Uang jajan gue berapa ya dulu ya SMP ya? SMP gue jalan kaki lagi karena deket dari rumah. Kayaknya gue SMP tuh jajan 5.000 deh. 5.000 tuh gue udah dapet bisa jajan nasi uduk atau gue bisa dapet mie goreng yang dibikinin di kantin deh. Kayaknya. Gue jadi penasaran nih, Dini kalau nggak dipotong jajannya berapa nih? Dikasih 500 perak aja dia shock. Ini anak orang kaya, masa jajannya 500 perak? Gue yang orang biasa aja, SMP gue 5.000 jajan. Penasaran nih gue, penasaran. Sekarang kita masuk ke bapaknya Dini. Selain punya anak namanya Dini, dia juga punya abang namanya Dodi. Ini diperanin sama Atta Larsya. Nah di scene ini gue juga kadang kayak gimana gitu. Ini bertolak belakang ya si Dini sama abangnya si Dodi. Karena kalau abangnya ini Dodi tuh kayak green flag banget, cowok-cowok green flag yang dia anak orang kaya tapi dia tuh nggak yang angkuh gitu, kayak green flag banget ya jadi abang ya kan. Terus tegas juga sama adiknya sama bapaknya gitu. Kita tonton tapi di part ini gue tuh kayak ya Allah, lu saking baiknya nih abangnya Dini, jadi akhirnya dia kena jebakan Batman. Nggak jebakan Batman sih, karena kebaikannya dia jadi kayak harus menanggung hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Di part ini kalian masih ingat nggak? Saya kenal. Maksud gue Dodi ya, Dodi lu boleh nih jadi anak baik, anak soleh, Dodi boleh Dodi. Cuman kalau ada kasus-kasus kayak gini Dodi, minimal lu panggil security atau warga gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada viral-viral yang lu bisa kayak videoin kayak guys gue nemu cewek ini korban pemerkosaan atau apa gitu. Oke, emang belum ada zamannya pada saat itu. Cuma seenggaknya lu teriak manggil warga. Tapi ini alih-alih lu teriak manggil warga atau manggil security atau apalah itu gitu, lu malah nolongin sendiri yang akhirnya udah kita tonton lagi aja deh. Tenang. Saya tidak akan menyakiti kamu. Banget kan si Dodi ya, maksud gue jadi kayak yang satu nih yang si cewek anaknya Pak Dodi bikin ulah aja kerjaannya si Dini. Si Dodi green flagnya dia akhirnya juga jadi bingung gue kan. Nih sekarang kita ke part dimana Kak Dodi ini kakaknya si Dini nganterin si cewek yang dia temuin di gedung tua itu yang kayaknya abis ya yang abis diperkosa itu ke rumahnya karena berbekal dari alamat di tasnya si cewek itu. Kita tonton dulu ya. Dianterin. Assalamualaikum.
Sampailah dia ke rumah cewek ini. Terus gue heran nih cewek kenapa jadi traumanya masih Kak Dodi gitu. Maksud gue kenapa dia jadi traumanya masih Kak Dodi ini gitu. Jadi kayak ngeliat Dodi panik gitu. Sebel deh gue. Kamu nggak apa-apa? Green flag banget kan, sampai dia nulis surat nih buat orang rumahnya si cewek ini nih. Kalau ada apa-apa bisa datang ke alamatnya si Kak Dodi. Nah ini scene dimana si ibunya cewek yang dianterin sama Kak Dodi tadi pulang, itu baru pulang dinas ceritanya. Kamu belum bangun? Kita tonton pertama kali melihat anaknya ternodai. Kita tonton. Ibu menggantikan Mbak Leni semalam jaga di klinik. Dia? Ibunya kaget. Apa denganmu dia? Hah? Kenapa kamu menangis? Ya? Ya kamu. Ya, kamu kenapa? Kasian sih sebenarnya. Cuma maksud kasian sebenarnya. Cuma maksud gue si anaknya juga ngomong dong kalau misalnya dia tuh masa sampai lupa ingetan gitu sih. Maksud gue kayak masa nggak inget pertama kali diculik atau dibawa kemana gitu. Ini diem aja ya, trauma sih. Cuman gimana ya, jadi kan kasihan yang nolong jadi serba salah. Ini lanjutannya ya, lanjutannya setelah si ibunya tahu kalau anaknya telah dinodai. Kamu curang, Mas. Kamu curang. Ini dia nih, nama karakternya nih dia. Dia lu ngomong deh. Lu sebel banget deh sama dia. Sumpah, sebel banget. Dulu juga pas gue nonton POV ini tahun 2001, gue sebel banget sama dia. Diem aja nih si dia nih. Ngomong dia. Sebel banget deh si dia. Kenapa kamu belum jawab pertanyaan ibu, nak? Ayo katakan siapa pemerkosa itu. Kamu harus sadar. Kehormatanmu sudah dirampas. Katakan dia, lu diperkosanya sama siapa? Katakan. Dia heboh deh. Ayo dia. Katakan siapa laki-laki bajingan itu. Ibu menyesal. Kenapa ibu semalam pikat di sini? Ibu tidak pergi. Ini semua tidak akan terjadi. Oke, kita next ya. Lanjut lagi. Masih tentang Kak Dodi nih. Kita masih ngebahas Kak Dodi dulu. Ini bokapnya Dini tuh tipe-tipe bokap-bokap
zaman Karena dulu ulangi ya, segini susah, yang tidak bisa dibiarkan lagi. Sudah berani berbohong. Jadi semua gara-gara mama terlalu memanjakan dia. Lihat hasilnya. tuh Pokoknya mama nyalahin saat ini istri masalahnya kalau dia. anaknya Papa yang kenapa-napa. Papa akan mengawasi Dini lebih ketat lagi. Daripada Dini keluar rumah. Kalau anaknya lebih baik berprestasi, kemana-mana dan kemari. Dan anak itu kita aku gampang itu. ngawasinya, Mak. Bapak-bapak zaman dulu tipe-tipe. Maaf, Kalau Bu. anaknya minus, salah ibunya. Kalau plus, bapaknya yang berperan penting. Anu Bu, di luar ada tamu. Katanya beliau mau ketemu orang tuanya Dodi. Oke, ini nyokapnya si dia nih. Dia datang ke rumahnya Kak Dodi. Selamat malam. Ada apa ya Bu? Selamat malam. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih. Saya tidak ingin bertele-tele. Saya hanya minta pertanggungjawaban putra Bapak. Sebentar, Bu, sebentar. Apa yang telah dilakukan oleh anak saya? Dodi telah memperkosa anak saya. Memperkosa? Enggak mungkin. Enggak mungkin sampai Dodi memperkosa, Pak. Enggak mungkin, Bu. Kalau ini sebuah fitnah, Ibu hati-hati. Saya akan melaporkan Ibu ke polisi. Silakan. Sebelum Ibu dan Bapak melapor. Tuh kan Dodi, gara-gara Dodi kebayaan. Ibu Kebayaan segala jaketnya dikasih buat tutupan si cewek si dia tadi tuh. Ada kartu mahasiswanya. Ih, Dodi. Sebel deh gue sama Dodi. Pulang nih anaknya. Nih, si Dodinya pulang nih. Kita lihat. Abis dia bapaknya. Saya nggak percaya, Pak. Terserah. Kasihan maknya. Mama sama Ibu mau percaya atau tidak. Saya punya bukti. Nih maknya dia juga main labrak aja. Kan? Dodi harus mengaruhi anak saya. Dodi. Pas dilihat, Dodi ganteng nih. Anak orang kaya nih. Mama mau tanya, Bercanda ya. kamu Lanjut. memperkosa atau tidak? Apa ini, Pak? Hmm. Saya nggak ngerti. Jangan banyak tanya. Kenapa kamu melakukan perbuatan biadab itu? Jawab! Jawab apa, Pak? Saya tidak merasa melakukan apa-apa. Lihat! Ibu itu datang kemari minta supaya kamu bertanggung jawab atas perbuatan kamu kepada anak ibu itu. Dia datang kemari minta supaya kita kamu mesti bubar bertanggung sekarang jawab deh. atas perbuatan Soalnya kamu kepada lagi ada anaknya. perang di dalam. Ya apa deh. Bukain gue pinjam ya. Tuh, salfok lagi. Di zaman itu ya, tahun 2000-an awal, selalu di mindset gue itu, nggak tahu ya di mindset kita atau di mindset gue doang. Kalau orang kaya itu gelasnya pasti gelas yang kayak gitu tuh, gelas yang itu yang bisa disempitin di sini kakinya. Terus minumnya kenapa selalu es jeruk ya? Itu pertanyaan gue. Kayaknya kalau orang kaya tuh minumannya es jeruk, sarapan aja es jeruk gitu. Itu yang bikin gue salfok dan gue seneng banget kalau nontonin sinetron zaman dulu tuh kayak gini nih. Lanjut. Kamu telah memperkosa anak saya. Kamu melakukannya sampai dia pingsan dan berdarah, kan? Dodi, sekarang kamu jawab. Kamu benar memperkosa Dodi. Dodi, kamu jangan bikin bingung mama papa dong, Dod. Kamu jawab, jangan diam aja. Dodi, Ma, saya baru akan menjawab jika Papa mencabut semua tudingannya terhadap saya. Saya ini bukan anak biadab. Ajar! Kamu malah menyudutkan papa, padahal kamu yang berbuat amoral. Lebih baik saya pulang. Besok saya kembali setelah urusan pribadi keluarga ini beres. Bu, tunggu, Bu. Saya mau bicara. Nyebelin, ibunya nyebelin. Abis bikin keluarga orang berantem, cabut dia nyebelin. Ini kita masih ngebahas partnya Kak Dodi ya. Masalahnya dia sama si cewek itu. Oke, ini bokap Dini nyamperin ke rumah dia. Apa maksud semua ini, Pak? 100 juta rupiah saya kira lebih dari cukup untuk mengurus anak ibu sampai sembuh. Anggap saja sebagai bentuk tanggung jawab kami. Tapi bagaimana dengan nasib anak saya? Maaf kalau saya bicara kasar.
Masa depan Dodi sama pentingnya dengan nasib anak ibu. Sebentar lagi Dodi akan jadi sarjana. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana itu. Paham maksud saya? Hari ini juga tolong tinggalkan Jakarta dan jangan ganggu keluarga kami lagi. Ngerti? Jadi Bapak bermaksud membeli kami? Tidak, Pak. Kalau Bapak menganggap bisa menukar harga diri kami dengan uang, Bapak salah besar. Martabat saya dan anak saya jauh lebih bernilai dari sekedar uang yang Bapak tawarkan dalam cek ini. Itu tawaran yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya tidak punya pilihan lain untuk membantu ibu. Selamat sore. Saya tidak butuh uang Bapak. Yang saya tuntut hanya Dodi. Dan saya akan kejar dia sampai anak saya mendapatkan haknya. Saya sudah coba bertoleransi. Tapi ibu bersikeras, sebaiknya jangan. Tolong pikirkan lagi, atau ibu akan menyesal nanti. Ini cewek nyebelin nih. Maksud gue datang nangis, ngomong dia. Siapa yang ngambilin lu? Gue juga kalau jadi bapaknya Dodi bete ya. Maksud gue mungkin di sana pada tahun itu belum kepikiran visum atau tes forensik gitu untuk ngecek ada spermanya ada cairannya Dodi atau enggak gitu di si dia ini gitu. Tapi yang gue paling kesel nih masih dia nih datang nangis, ditanya nangis gitu, ngomong dia, ngomong cantik, ngomong jangan nangis aja. Nangis dulu. Kasihan sekali nasibmu, nak. Ibu juga merasakan begitu menyakitkan penghinaan ini. Kita harus segera pergi dari sini. Karena ibu tidak mau kamu jadi bulan-bulanan tetangga, nak. Oke, itu dia nobar kobar kita di potongan sinetronnya Pernikahan Dini. Ternyata seru banget ya, awal-awal episode Pernikahan Dini tuh seru banget. Banyak banget konflik nih si bapaknya Dini sama ibunya Dini yang pusing banget, punya anak dua. Yang satu emang troublemaker nih, si Dini emang literally anak bandel ya kan. Terus yang kedua Kak Dodi yang green flag total, green flag mentok. Cuman dia di salah situasi nolongin orang. Pada akhirnya jadi dia nih yang kena kena imbasnya gitu. Pokoknya ini film seru banget. Dulu POV-nya ketika gue nonton ini kan masih SMP ya, jadi kayak nonton aja pada pengen komen gitu. Nah sekarang tuh kayak nonton lagi di tahun 2026 dengan POV yang berbeda juga soal film ini gitu. Jadi kayak seru banget aja, selain nostalgia, terus kita bisa kayak POV-nya tuh beda gitu. Makanya kenapa ada nobar sama kobar ini bener-bener yang pengen banget gue sampein dan komenin untuk POV zaman dulu sama zaman sekarang tentang berbagai macam tayangan TV yang ada pada masa itu dan kita tonton lagi di masa sekarang. So, terima kasih yang udah nonton Nobar Kobar. Jangan lupa subscribe ya channel ini. Besok kita mau lanjut nonton apa, nonton bareng apa lagi, atau kita bikin sinetron Pernikahan Dini part 2. Boleh banget karena masih banyak banget di sinetron ini yang bisa kita bahas, yang seru banget buat kita bahas ya kan. Apalagi nanti nextnya tuh makin seru lagi ya kan. Oke, boleh komen di kolom komentar kalau kalian mau part 2-nya kita nobar kobar Pernikahan Dini. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini biar kita bisa nostalgia bareng-bareng, komen bareng-bareng POV kita di tahun ini dan tahun yang lalu pada saat kita nonton. Oke, terima kasih semuanya. See you next video.